Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah As-Samsi. Was-Samsi. Ayo. ولا يخاف
syatta falamma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha wa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sam. Surat atau Was-Samsi wa duhaha. Surat As-Sam. Jumlahnya ayat 15 ayat termasuk turun di Mekah. Jadi surat Makkiyah. Pada dasarnya surat ini adalah menurut para ulama itu adalah menunjukkan Allah menunjukkan tuntunannya yaitu Quran diibaratkan seperti matahari gitu. Ya, jadi matahari mampu menerangi alam raya ini termasuk yang ada di dalamnya manusia gitu. Bisa memperoleh matahari kalau mereka itu menatapkan dirinya kepada matahari gitu. Baru akan mendapatkan energi itu. Tetapi kalau dia ada di rumah saja, di belakang tembok dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan sinar matahari itu yang menghangatkan. Yang kedua, melalui surat ini Allah mengingatkan yaitu manusia supaya melakukan kebaikan, supaya berbuat baik dari segi ucapan, perilaku, tata cara apapun yang dilakukan harus bisa memberikan kebaikan. Siapa yang tidak mau atau mengingkari, maka persiapkan dirimu untuk masuk neraka. Siapa yang mengikut tuntunan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Itulah isinya antara lain. Kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi, demi matahari. Matahari oleh Allah dijadikan sebagai sumpah itu. Tapi kalau kita demi matahari tidak boleh. Ya tak? Demi matahari. Sebab apa? Sumpah itu kalau bagi manusia harus demi Allah. Kenapa? Karena apabila mereka mengingkari sumpah itu atau tidak melaksanakan apa yang dikatakan, disumpahkan itu, maka yang mengazab adalah Allah. Jadi itu palsu. Kalau demi matahari, demi cintaku kepadamu, itu gombal. Itu. Jadi wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wa duhaha itu waduha, waktu duha. Jadi matahari sepenggal segala sekitar jam 8-9 itu. Itu cerah-cerahnya, nikmat-nikmatnya. Itu nikmat-nikmat. Itu ramene pasar gitu. Itu wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Idza itu pasti talaha, mengikutinya.
Talaha itu dari kata tilawah. Tilawah itu membaca yang harus diikuti. Nah inilah yang sering saya katakan. Kalau memang di Quran itu memerintahkan kamu untuk bersujud, ikutilah sujudlah. Tilawah itu namanya. Tilawatul Quran, kan begitu tak? Sujud. Kalau ada diperintah kamu ada kesempatan untuk meminta, mintalah kamu di dalam Al-Quran itu. Ini tuntunannya. Jadi jenengan kalau toh memang nanti ditanya mana sih hadisnya? Oh, bukan hadis itu, malah ini tilawah. Jadi tilawah itu membaca, mendengarkan dan diikuti pendengaran itu. Jadi di sini setelah wasyamsi waduhaha, matahari dan cahayanya itu lalu diikuti, dan bulan apabila mengiringinya, mengikutinya, bulan mengikutinya. Jadi matahari itu tenggelam, ya tak tenggelam, diikutilah dengan bulan. Nah, apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari. Wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkannya. Apa menampilkannya itu? Menampilkan apa ini yang dimaksud? Cahayanya. Siang apabila menampilkan keterangan benderang itu. Jadi matahari itu menunjukkan terang benderang itu. Ya, wis jelas gak ono sing ketutupan dengan matahari itu. Ya, tanda ini walaili idza yaghsha, dan malam apabila menutupi. Menutupi apa? Tidak disebutkan. Menutupi apa itu? Menutupi bumi, menutupi pandangan kita sehingga kita peteng gak roh. Oh iki halal tak haram gak roh. Nah, disinilah muncul matahari, inilah bisa menjelaskan sehingga panjenengan tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu loh. Mana yang remang-remang, mana yang jelas, itu tahu dari ini. Mulanya disebut Al-Furqan, pembeda, karena padang jinglang itu. Ya, padang jinglang ini diibaratkan oleh Allah sebagai matahari. Matahari, lah ono matahari panas gak perlu ini. Ya tak, di padang jinglang roh wis, iku. Saya lihat sekarang ada nggak orang yang petan iku malam hari? Ada nggak? Nggak ada, dedes geraya, yang dedes itu geraya. Mulane wong petan iku metani sembarang kali iku mesti siang hari. Sing ketok tumo sak kono lembute lho ketok, Pak. Itu. Jadi itu siang hari ku ketok. Nah, walaili idza yaghsha, dan malam apabila menutupi bumi ini sehingga kita tidak bisa melihat mana ini yang benar, mana yang baik itu. Nah, jadi apa yang harus kita lihat di sini? Memang manusia itu ono sing atine gelap. Manusia itu ono sing atine bercahaya. Bagaimana bentuk manusia yang hatinya bercahaya? Masya Allah, kalau diajak untuk kebaikan, semangat dia. Loro setitik-titik waras. Ya toh? Nah itu. Tetapi kalau hatinya itu gelap, cocak loro. Wong sehat kadang-kadang dipikir-pikir gak bisa. Aku wis akeh ganjarane. Kan begitu masalahnya. Akeh ganjarane wingi aku wis ngaji kok. Saiki ya gak. Lah itu lho, Pak. Mulane aku kok ora pati seneng aku berbicara tentang ganjaran itu, Pak. Itu. Jadi itu cahaya ada, ono sing gelap, ono sing bercahaya. Wassama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Nah, dibina oleh Allah langit itu, diberikan sinar matahari. Matahari dari atas, dari Allah menyinari bumi ini. Makhluk manusia disinari supaya ngerti. Gitu loh. Cahaya tembus ke bumi diterima oleh manusia. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Nah, ini tembus itu. Jadi ini tuntunan itu diibaratkan oleh Allah adalah seperti matahari. Jelas sih. Terserah kamu. Ada yang tidak mau menerima matahari. Apa ono undero ayo ora gelem. Pucet. Pucet gak? Pucet deh. Jadi koyok mati enggak, urip enggak. Itu matahari. Pucet.
Nah itu. Ada juga itu ada yang seneng dengan matahari. Oh, coba itu. Aku kadang-kadang kalau jenengan pernah ten Bali. Semua pernah kembali gitu saya rasa. Karena apa jenenge? Termasuk ndek kono jane Dewa-dewa. Niku kula ningali niku lho wong sing putih-putih niku. Iku muda niku apa ora muda berjemur niku dalam keadaan telanjang hanya cuma sebagian saja yang ditutupi itu. Iku berjemur saking perlunya matahari itu. Nah, orang-orang ini ono sing gak gelem iki Quran itu, maka terimalah itu. Nah, di situ loh. Wal ardi wa ma toha, dan bumi serta penghamparannya itu matahari. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa sekalipun bentuk, dan jiwa wa nafsin dan manusia, jiwa manusia. Wa ma sawaha serta penyempurnaannya diciptakan oleh Allah penyempurnaan itu, ya toh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ini memberikan ilham, mengilhamkan kepada manusia. Diilhami, ya toh, diilhami. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha. Fujuraha keburukan, kefasikan, wa taqwaha dan ketaatan. Ini diilhami oleh Allah. Ya toh, diilhami oleh Allah. Jadi orang-orang manusia itu tidak dipaksa oleh Allah, diberikan itu. Tetapi kecenderungan manusia diilhami selalu bisa menciptakan kebenaran. Jadi ilhamnya apa? Sekarang contohnya, jenengan pernah lapar. Sering lapar toh? Kalau sudah lapar maunya dari mana? Makan pasti. Lah itu dari mana munculnya lapar itu? Itu diilhami oleh Allah. Dengan pemberian ilham itu langsung jenengan kepingin golek sego. Lah nek segone kano? Adang, beras kano. Nah, itu ku duwe kano. Kerja, inilah ilhamnya. Utang. Lah itu. Ini Pak, itu terlalu diberikan kebaikan. Nah, tuh. Fa'alhamaha itu diilhami. Nah, satu. Yang kedua, ini saya paling jelas. Inilah jasmani ya, diilhami alam. Rohaninya bagaimana? Rohani juga begitu. Coba sekarang. Baik apa tidak? Orang selingkuh itu baik apa tidak? Nah, coba siapa yang mengatakan baik? Tidak baik. Loh, padahal mereka itu ikhlas. Sing lanang ikhlas, sing wedok ikhlas. Tapi dia merasa salah enggak? Merasa salah, itulah diilhami. Walaupun sama-sama suka. Begitu, ya Allah, aku berdosa. Pasti begitu. Ini sehingga orang selingkuh itu selalu menyembunyikan dari perselingkuhannya di hadapan orang banyak. Gak ono cerita, aku mambengi selingkuh. Ora ono. Itu begitu. Iku fa'alhamaha fujuraha, keburukan, kefasikan, wa taqwaha dengan kebaikan. Jadi menungso itu mengarah kepada kebaikan. Nah, sekarang qad aflaha man zakkaha. Nah, ini potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia dua ini adalah fa'alhamaha dan fujuraha. Tergantung manusia. Beruntunglah manusia kalau mau mengembangkan wa taqwaha. Beruntung itu. Tetapi waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang-orang itu kalau mengembangkan fujuraha niku wau. Bagaimana cara mengembangkan? Membiarkan. Jadi watak di dalam tubuh manusia itu ada dua sisi, antara lain fa'alhamaha, nah ya, fujuraha, watakwaha. Ono fujur, ono watakwaha. Lah ini ono di jerone ati gini. Maka kalau kita mengembangkan watakwaha, fujuraha itu meneng. Tapi kalau kita mendiamkan watakwaha, fujuraha munggah, maka jenengan akan dikuasai oleh setan. Inilah yang menjadikan malas. Kenapa? Karena tidak dibimbing. Caranya tidak diikuti, tidak dikembangkan watakwahanya ini, sehingga fujuraha yang akan menguasai dirinya. Males sembarang kali. Senengani kemulan. Itu. Ini terserah. Jadi manusia oleh Allah terserah kamu. Silakan. Kamu untuk mengembangkan ini monggo, tidak mengembangkan itu monggo. Itu. Maka di dalam surat apa itu? Itu disebutkan di surat Insan 76 ayat 3 kalau tidak salah. Coba. Disebutkan di dalam surat Al-Insan.
Saya ingat itu insan kemarin itu loh, ya tak julai kemarin. Ayat 3. Ayat 3 itu. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan petunjuk, ya toh. Imma syakiron wa imma kafuro, ya toh. Ada yang bersyukur menggunakan jalan petunjuk itu, wa imma kafuro, ono sing menolak ora gelem itu. Itu terserah kamu. Ini Allah. Lah, Allah memberikan potensi, apa itu akal, apa itu mata, apa itu telinga dan lain sebagainya. Ini potensi untuk digunakan menangkap itu. Allah tidak akan menyiksa manusia itu sebelum manusia itu tahu. Mulane ono sing menurunkan ono sing menyampaikan ajaran Quran ini dan ada yang menerangkannya pasti. Dulu Rasulullah. Ini sekarang sudah ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz menerangkan itu. Nah, Allah tidak akan menyiksa seseorang itu kalau dia belum mengetahui itu. Nah, sekarang sudah mengetahui enggak manusia? Mengetahui. Bahkan setiap subuh di sini ini sudah terkenal di mana-mana. Ada yang menyampaikan kitab suci Al-Quran diterangkan ini. Lah, kok tidak tahu bagaimana? Apakah memang tidak mendengarkan ataukah memang tidak mau itu? Tidak mau. Ada kesempatan tahu tapi tidak mau tahu, gitu loh Pak. Di sini bahwa itu akhirnya apa yang terjadi? Maka disiksa oleh Allah. Itu selalu mengilhamkan. Sopo sing mengembangkan itu, sing mengembangkan keburukan itu, maka dia akan dikuasai oleh setan. Dan siapa yang mengembangkan ketakwaan itu, maka akan terantar kepada kebaikan. Contohnya sing mengembangkan potensi fujuroha itu adalah termasuk kaum Nabi Soleh. Kadzabat Samudu bitawwaha ini. Bagaimana lihat itu yang mengembangkan potensi fujurohanya, dikandani untuk kembali kepada takwaan gak mau, gak gelem. Kenapa? Karena sudah dikuasai dirinya dikuasai. Kadzabat Samud yaitu golongan kaum Samud yang telah mendustakan, menolak itu. Bitahwaha, karena mereka melampaui batas. Apa yang terjadi? Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah itu melalui Nabi Soleh, gitu. Nabi Soleh diberikan mukjizat bisa menciptakan onta dari batu yang besar itu. Onta dari batu besar. Ini kan Nabi Soleh mengatakan, hei ini jangan kamu ganggu. Ini adalah ontanya Allah. Ya toh, jangan kamu ganggu. Ya toh. Biarkanlah onta ini meminum. Jadi ada tempat minum itu dibagi dua. Yang hari ini onta, hari besok manusia, orang kampung di situ. Nah, dikompensasi nih sebagai minum air itu bahwa onta itu mengeluarkan air susu. Yang bisa kamu minum, semua masyarakat ambillah susu, minumlah bergantian. Wis ngamplok onet kono. Itu sedoten dewi. Ora apa-apa. Ya itulah itu. Nah, itu sebagai kompensasi. Tapi ternyata mereka tidak mau menolaknya. Gregetan akhirnya dibelah. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, dan Rasul Allah yaitu Nabi Soleh berkata kepada mereka, naqatallah, unta betina Allah ini, wasuqiyaha, dan minumnya itu berikan kesempatan minum karena susunya kon joko. Fakadzabuhu faaqaruha, lalu mereka mendustakan, gak gelem. Ya qadamka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha fadamdama faaqaruha, dan menyembelihnya unta itu. Fadamdama, maka menimpakanlah sapa Allah alaihim kepada mereka rabbuhum Gusti Allah azab bidzambihim fasawwaha, disebabkan dosa mereka menentang malahan itu yang mengembangkan fujuraha. Wala yakhafu uqbaha, dan tiadalah yakhafu, Allah takut, uqbaha, akibat tindakannya Allah itu. Ini intinya adalah pengembangan masalah
pemberian Allah antara takwaha dan fujuro. Terserah kamu. Kon mengembangkan fujuro, yo silakan akibatnya ke sana. Mengembangkan takwaha, yo silakan akibatnya ke sana. Sudah tahu sendiri, dijelaskan oleh Allah. Baru dilanjutkan oleh walaili. Walaili ini Allah menceritakan bahwa semua berbeda-beda. Laki-laki perempuan berbeda, pemikiran berbeda, cara beribadah berbeda, tetapi disamakan dengan cara apa? Sholat dan Quran. Nah, ini kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Walaili demi malam. Idza yaghsha apabila menutupi. Lah iku mang kaget tok to. Menutupi wis, kita tidak tahu mana petang, mana tumo dan bukan itu. Walaili idza yaghsha demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla dan siang apabila terang benderang, jelas siang jelas. Berbeda toh antara malam karo siang, berbeda. Ya toh? Berbeda. Tapi semuanya malam ada tingkatannya. Malam itu mulai kapan? Mulai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Tapi ada juga yang mengatakan orang Syiah kalau tidak salah itu kalau sudah habis warna merah yang di sebelah barat itu, itulah termasuk malam. Mulane ono orang yang demikian itu puasanya itu tidak buka maghrib, buka isya. Nah, isya itulah baru dia berbuka. Karena malam itu puasa kan dari munculnya matahari sampai malam. Malamnya itu kapan? Dia beranggapan bahwa malam itu adalah hilangnya mega merah yang di sebelah barat itu. Kapan itu? Waktu isya. Itu ada yang puasanya andi isya. Ya itu tadi. Nah, malam itu juga bertingkat-tingkat. Ada malam itu jam 12 malam itu berarti malamnya malam dedet. Apa sih jenenge? Peteng dedet. Nah, itu. Mulane walaili al-lail itu kan sebenarnya hitam. Al-lail itu namanya hitam. Rambut yang hitam namanya al-lail. Terus mari ngono akal yang tertutupi oleh minuman keras itu adalah Ummul Laila, namanya Ummul Laila. Nah, itu Ummul Laila. Jadi rambut apa tuh? Akal yang tertutupi akibat minuman keras itu dikatakan Ummul Laila itu. Jadi ini sudah berbeda-beda. Siang juga begitu berbeda-beda. Siang itu mulai jam 5, jam 9, jam 12 malam. Itu semuanya berbeda-beda. Gitu. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, wa ma dan apa khalaqadz dzakara wal unsa yang dia telah menciptakannya yaitu laki-laki dan perempuan. Berbeda enggak? Berbeda. Tidak usah kita tunjukkan perbedaannya. Bismillah dewi berbeda gitu loh. Inna sa'yakum lasatta. Nah, baru sesungguhnya usaha kalian itu lasatta memang berbeda-beda. Nah, di sini loh Pak, ada perbedaan. Apa saja yang kamu lakukan? Ono subuhku sing kunut ono enggak? Ada. Ono sing gak kunut ada enggak? Ada, ya toh. Ono sing bismillah dikeraskan, dijahar bismillahirrahmanirrahim ono sing gak dikatik bismillah ada. Berbeda-beda. Boleh berbeda di dalam ibadah itu, tetapi harus menuju kepada tuntunan. Gitu loh. Lah gak ono tuntunane, jangan kamu melakukan perbedaan. Mulane ono ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Sing mahdoh inilah diberikan tuntunan oleh Allah. Betul loh. Jangan gak apa-apa berbeda, gak apa-apa asalkan kamu tahu dasarnya. Mulane di situ dijelaskan oleh surat Al-Isra wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan suatu ibadah tanpa ada dasar ilmunya, gitu loh. Maka kalau tidak ada dasar ilmunya itu nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban, baik pengetahuanmu mata, baik pendengaranmu telinga, baik hatimu fuad akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana kamu dapatkan itu? Nah, ini loh, itu. Maka berbeda-beda. Asalkan punya dasar silakan. Jadi kalau ada orang yang pakai bismillah bagaimana? Baik. Tapi kalau tidak buka bismillah jangan kamu marahi. Gitu loh. Silakan saja kamu punya urusan. Gitu loh.
Tapi ada yang kunut, silakan. Kalau tidak kunut, jangan kamu katakan macam-macam. Gitu loh. Kalau kamu ada yang meyakini bahwa itu begitu, tahlilan selama 7 hari pada waktu kematian, silakan. Tapi orang yang tidak tahlilan selama 7 hari, jangan kamu marahi. Gitu. Lah kalau kamu ingin nahlili, ya tahlilan dhewe, kayak ono pangan dhewe. Gitu loh. Jadi silahkan, tidak usah gegeran. Silahkan kepercayaan itu. Cuma dituntut oleh Allah, tahu dari mana kamu, mana dasarnya itu. Ojo sekali-kali membuat kedustaan yang tidak ada kamu ada-adakan, ini yang berbahaya. Berbeda. Fa'amman itu apa itu? Semua berbeda. Fa'amman a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan wattaqa dan bertakwa. Apa yang memberikan apa ini? Wa ammam, adapun orang-orang yang memberikan, apa yang diberikan? Ada enggak penjelasan di situ? Tidak ada, tidak ditunjukkan. Bisa juga ilmunya, bisa juga hartanya, bisa juga kebaikannya, bisa juga pengetahuannya yang diberikan itu, ya toh. Wattaqo, dan dia selalu menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan perkara yang baik menuju kepada jalan kebaikan. Nah, ini loh, Pak. Menuju kepada jalan-jalan. Niatan baik itu harus dilaksanakan secara jalan yang baik. Kepingin aku membangun masjid tapi duit nyolong, boleh nggak itu? Tidak boleh itu. Jadi itu kalau perbuatan baik harus dilaksanakan secara baik itu. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan perkara yang baik, jalan menuju kepada kebaikan. Ya toh? Ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Siapakah itu? Maka kami kelak akan menyiapkan baginya tempat yang mudah. Apa tempat mudah? Dalam kehidupan mudah, tenang, ayem. Di akhirat mendapatkan surganya Allah. Wa amma man bakhila wastaghya. Apapun ada orang-orang yang bakhil. Apa bakhil itu? Ilmune ora tahu disampaikan, ya toh? Tidak mengeluarkan ilmunya, pengetahuannya, hartanya dan lain sebagainya. Itu masjid itu. Ya toh, wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Aku wis pinter, ora perlu ngaji. Ya toh, aku wis akeh ganjaran, wis ora perlu golek ganjaran. Aku soge, ora perlu butuh karo menungso. Itu kan begitu toh, merasa dirinya cukup. Fakadzdzaba bil husna, serta mendustakan perkara yang baik itu. Tidak ada iman sama sekali. Jadi semuanya ada di otaknya karena dia pinter dan tidak butuh lagi kepintaran hati. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan, ya toh, kami akan menyiapkan baginya. Kapan itu? Kapan itu? Bisa juga besok lusa. Itu, ya toh, terserah Allah. Lil husna, tempat yang sukar. Ya, dibenci orang, gak seneng, wong pinter tapi orang bener kan gitu toh. Wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda, dan tiadalah yuhni berguna anhu maluhu idza taradda bagi dirinya harta miliknya apabila ia telah terjerumus ke dalam neraka. Lah wis mati ora ana gunane kamu itu. Jadi supaya berguna hartamu, berguna ilmumu, berguna senyummu itu lakukan pada waktu hidup di dunia. Kalau nanti keceblum neraka wis ora ana artine itu. Inna alaina lal huda, Allah memberi petunjuk. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk itu. Jadi Allah tidak akan menyiksa seseorang sak gurungnya gak diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, petunjuknya bagaimana? Ya seperti begini ini. Ya toh, dijelaskan Al-Qur'an itu. Ono sing males, ustaz sing males iku gak gelem nunjukna Al-Qur'an iku liyane ae. Disesuaikan kepikiran. Ini harus disampaikan Al-Quran ini karena ini dawuh Gusti Allah. Dosa ngono Pak. Kalau saya sumpahnya saya tidak menyampaikan Al-Quran, saya mengerti ini, aku berdosa. Apa meneh di masjid dadak wis gak karu-karuan. Keminter ta itu. Lakukan itu. Nah, orang-orang ini tidak akan disiksa kalau tidak tahu. Ya toh? Tapi kalau sudah tahu, tidak mau melaksanakan, ini disiksa. Kalau ada kesempatan tahu tapi tidak mencari tahu, nah ini juga begitu. Nah ini mulai saya dengan jenengan itu sama. Aku punya kewajiban yang harus menyampaikan ini dan harus berpikir yang sungguh-sungguh. Mulane
wong sing dakwah iku harus memenuhi 4 kriteria itu. Pertama, pengetahuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya toh. Yang kedua, baru akhlak, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu turun niku surat itu. Yang ketiga, jalukna Gusti Allah kon salat tahajud, muzammil. Kalau sudah itu terpenuhi, barulah mudaththir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Itu. Lah salat malam ora gelem, membaca Quran ora gelem, jadi mubalek. Mubaleknya apa itu? Itu mubaleknya apa itu? Itu loh. Nah, itu. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk kepada orang ini. Wa inna lana lal akhirata wal ula, gitu. Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Mulanya terserah jenengan. Kalau jenengan penak di guru nyotok silahkan. Itu di dalam surat Al-Isra itu dijelaskan. Surat Al-Isra itu surat ke-17 ayat 18 sampai 20. Coba lihat. Sampai 20. 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dan dalam keadaan tercela dan terusir dari rahmat Allah. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik kepada masing-masing golongan, baik golongan ini atau yang menginginkan dunia maupun golongan itu atau yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Nah itulah. Jadi kalau ingin menghendaki dunia saja, ya silakan, cuma akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, akhirat lah itulah dunianya katut, maka dunia akan diberikan kebaikan oleh Allah, akhirat masuk surga. Boleh silahkan kamu cari harta, silahkan Mas, niru Bang Toyib silahkan, cuma jangan kamu lakukan, jangan kamu tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Apa kewajiban itu? Pertama sholat dan mempelajari tuntunan Allah. Yang kedua keluarga. Aku tak boleh duit, pirang-pirang tahun orang boleh. Nah, itu gak boleh. Itu kewajiban keluarga. Itu. Silahkan kamu itu. Tapi carilah kamu akhirat, maka dunianya katut. Gitu loh. Nah, silahkan itu. Fa'andartukum naron taladho, maka kami memperingatkan kalian. Ya, kami mempertakuti kalian, hei manusia, naron taladho, dengan neraka yang menyala-nyala. Supaya apa? Supaya mau kembali kepada jalan Allah. La yaslaha illal asqa. Nah ini, tidak ada yang masuk ke dalamnya illa kecuali asqa, yaitu orang-orang sing celaka. Iku. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan, tawalla wa tawalla, dan berpaling itu. Sing gak gelem menerima Quran ini dan berpaling karo Quran itu. Maka wong sing berpaling karo Quran ku uripe sora baik di dunia maupun di akhirat. Percaya dengan janjine Allah itu di dalam surat Toha, apa itu? Waman a'rada an dzikri, sing sapane wong a'rada an dzikri, mengo saka peringatane Allah. Ya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan daka, maka temen wong sing mengo saka peringatane Allah itu ma'isatan dongka, aku berikan kesempitan ing dalem uripe. Wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'malan, besok gitu. Nanti mati ono di akhirat diberikan oleh Allah akma, buta. Kala moko ngucap sapa wong sing dikai buta itu, Rabbi Allah, lima hasartani akma, napa kula kok panjenengan paringi buta. Rabbi lima hasartani akma wa qad kuntu basira, sedangkan kula biyen wonten di donya panjenengan paringi saged melek. Dijawab oleh Allah, qala atatka ayatina fanasitaha wa kadzalikal yaumal tunsa.
Karena konbien diingatkan saben subuh, ya toh, disampaikan kepadamu kon mengos. Wis seru mengos kon. Maka sekarang rasakan, sekarang gak direken karo Gusti Allah. Padahal yang menolong di padang mahsyar tidak ada lagi kecuali Allah itu. Nah, itu maka dijadikan di neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakkala. Ayat ini berkaitan dengan peristiwanya Abu Bakar yang menebus siapa itu? Siapa? Bilal, betul, Bilal. Yang menebus Bilal bin Umayyah, ya kan? Umayyah itu anak Umayyah. Itu di karo majikannya di Tindiwatu, di sebelah Tindiwatu karena beriman pada Allah. Tahu si Abu Bakar ini bayarnya mahal sekali, dibayar oleh Abu Bakar ini. Nah, disinilah timbul. Nah, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya itu membersihkannya. Ya, itu dikandani karo Gusti Allah. Tapi orang-orang yang orang musyrik itu tidak. Wa ma liyakatin indahu min nikmatin tujza, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi diarani karo wong musyrik, mesti ae Abu Bakar wani menebus segitu karena Abu Bakar punya tanggungan, punya apa itu namanya, dia itu punya jasa. Si Bilal ini punya jasa kepada Abu Bakar sehingga berapapun akan ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar itu. Dari ini terus dijelaskan bahwa yang dinafkahkan harta itu hanya untuk membersihkan dirinya, bukan karena sesuatu balas jasa dan lain sebagainya. Itu loh. Terus baru wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujzaila, padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Enggak, dia niatnya hanya cuma karena Allah. Ya. Illa melainkan ibtigha wajhi rabbil a'la, karena mencari keriduan Allah Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan surat Ad-Duha. Ini 3 ya. Jadi Wad-Duha, terus lagi Alam Nasrah, Watini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mas Santo, perhatikan lo ya. Mas Santo. Sebab imam nanti ikan tadi. Mudah-mudahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ini bisa diteruskan ya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini tuntunane Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na. Mandek di situ. Wa wada'na 'anka wizraka alladzi 'anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Di situ. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, sudah sadaqallahul adzim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidduha wal laili idza ma watta'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar fa ammas sa'ila fala tanhar wa amma rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na. Wa wada'na rokalladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul adzim. Ya Allah. Sadaqallahul adzim. Lali wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi